herzlich willkommen wieder in unserem Online-Kurs. Also guten Morgen, guten Tag, oder guten Abend Kak Michael ya, kapanpun Kak Michael menonton video ini, semoga masih selalu berada di dalam lindungan Tuhan ya. Nah, hari ini uh, karena kebetulan kita belum bisa ya mengadakan pertemuan atau online meeting lagi, jadi bakalan aku juga kasih video materi sebagai sisa bab 6-nya gitu ya. Jadi nanti kalau kakak di weekend ini atau besok gitu ada waktu luang gitu ya di hari libur, bisa tolong ditonton ya dan juga difahami gramatiknya, terus kemudian dikerjakan yang bisa dikerjakan ya di Ubung Sbuh. Itu kan audionya sudah aku kirim juga ya. Jadi nanti bisa sambil belajar mandiri juga ya sambil gramatiknya mendengarkan penjelasan aku. Nanti bila ada pertanyaan boleh ditanyakan di WA gitu ya. Oke, nah terakhir itu kemarin kita kan sudah bahas bab 6 yang gramatik ordinal zalen untuk datum ya, bagaimana cara membaca dan menuliskan tanggal. Yang dimana dia itu kalau tanggal pakai titik-titik seperti ini ya, tanggal 16 bulan 7 jadinya 16 ya. Jadi di PowerPoint-nya juga di minggu lalu di kemarin sorry ya, di kemarin itu udah aku masukin juga ya, di sini udah aku jelaskan dan bisa kakak hafalkan untuk bagaimana cara membaca tanggal ya. Dan kalau bulannya boleh dibaca bulannya saja langsung ya, atau dibaca angkanya juga sama seperti tanggalnya ya. Jadi kalau nggak mau dibaca angkanya, kalau untuk bulan bisa dibaca si nama bulan tersebut gitu ya, Januari, Februari, Maret sampai Desember gitu. Oke, nah untuk gramatik yang sekarang akan aku sampaikan di sini ada namanya trendbare verben. Ya, jadi kalau kakak di sini di latihan 6A dan 6B bisa dilihat ya, markiran si di verben mitmachen. Nah, jadi ada kata kerja mitmachen. Mitmachen ini artinya mengikuti. Ya, mengikuti atau ikut gitu ya. Jadi mahan doang itu artinya melakukan, tapi kalau mitmachen artinya ikut atau mengikuti. Nah, ketika di dalam sebuah kalimat kok dia berubah jadi mah irmit ya, kenapa? Gitu kan pertanyaannya, kenapa dia jadi berubah nih? Nah, mah irmit ini adalah kata mahen yang dikonjugasikan dengan personal pronomen ir, dan kata mitnya di depan ini ditaruh di paling akhir kalimat. Oke, jadi berarti maksud dari mitmahen ini dia jenis apa? Gitu kan pertanyaannya. Oke, kalau begitu kita langsung masuk saja ke PowerPoint-nya, yaitu trendbare verben. Oke, kita masuk ke apa itu trendbare verben. Trendbare verben kalau dalam bahasa Indonesia artinya kata kerja dipisah. Ya, tren ya dari kata getren terpisah. Ya, jadi kata kerja dipisah. Dia berarti termasuk verben ya, kata kerja. Dia berarti sesuatu hal yang dilakukan. Oke? Nah, dia itu kata kerja yang mempunyai awalan tertentu yang penyusunannya di dalam sebuah kalimat dalam bahasa Jerman itu harus dipisah, di mana si prefiksnya atau awalannya diletakkan di akhir kalimat. Kayak contohnya tadi. Jadi dia kata kerjanya mitmachen. Ya, dia ini satu kata kerja ya, mitmachen itu bukan preposisi mit dengan kata kerja machen, bukan. Ya, jadi mitmachen ini dia tidak pakai spasi karena dia satu kata. Nah, tapi karena dia termasuk ke dalam trendbare verben, maka kalau kita taruh dalam sebuah kalimat, dia si mitnya ini ya, awalannya tadi harus ditaruh di paling akhir dalam kalimatnya. Jadi yang kita konjugasikan hanyalah si mahennya sebagai kata kerja utamanya. Gitu.
Tapi kalau artinya gimana, Kak? Kalau artinya sama, jadinya artinya ikut tetap. Ya, jadi kalau misalnya mahir, kita kalau misalnya cuman menuliskan mahir, berarti artinya membuat apa kalian? Was mahir, apa yang kalian perbuat. Gitu ya. Tapi kalau mahir mit, ya, itu artinya apakah kalian ikut? Nah, beda ya. Was mahir. Nah, ini kalau kali kata kerja biasa, yaitu dari mahan doang ya, mahan, maka artinya kan membuat atau melakukan, ya kan? Jadi was mahir artinya apa yang kalian lakukan. Tapi kalau ada mitnya di akhir kalimat, maka kakak harus udah tahu kalau dia itu bukan mahan, tapi mit mahan. Ya, mit mahan yang artinya berarti mengikuti, ikut gitu ya. Jadi mahir mit artinya adalah kalian ikut gitu. Kalian ikut. Ya, jadi artinya seperti itu. Beda jadinya ya mahan dengan mit mahan. Mahan ini kata kerja biasa, mit mahan ini namanya trembare verben. Oke. Jadi seperti itu. Jadi dia artinya tetap walaupun dipisah. Ya, karena memang dia peraturannya seperti itu. Si awalannya itu harus dipisah dan ditaruh di paling akhir kalimat. Oke, nah contohnya lagi di sini ada einladen. Ya, undangan, mengundang. Ya. Kalau laden doang, nah di sini artinya bisa ngecas, ya, mengecas atau ya kayak ngecas HP gitu ya, charging. Gitu. Nah, tapi kalau einladen, nah dia kan ada awalan ainnya di sini. Maka dia artinya mengundang. Ya, jauh berbeda artinya. Makanya itu kenapa harus diperhatikan. Ya, dia itu termasuk trembare verben atau enggak. Coba lihat kalau misalnya ada laden terus akhirannya ein. Nah, kayak yang seperti ini contoh kalimatnya wir laden Sofia ein, maka di sini kita atau kami mengundang Sofia. Kalau cuman misalnya wir laden Sofia titik, maka ladennya ini kami mengecas Sofia. Nah, itu kan gak nyambung. Ya kan? Nah, makanya dia itu Wirladen Sofia Ein. Yang dipakai itu adalah Einladen, bukan ladennya doang. Karena artinya jauh berbeda. Oke, jadi selain ada verben biasa yang sudah pernah kita pelajari selama ini, ada juga yang namanya trembare verben. Bagaimana, Kak, kita tahu kalau kata kerja tersebut itu trembare verben? Oke, nah di sini sudah dijelaskan bahwa biasanya kata kerja tersebut diawali dengan prefix. Prefix itu awalan ya, yang depannya ada ab, seperti ablenen, ada annehmen, ada auf. Tadi di sini ya aufstehen, bangun. Kemudian ada aus, ya. Kemudian ada bei, ada ein dan lain sebagainya sampai zusammen. Tapi ini mereka hanya awalannya ya, jadi harus ada kata kerja lainnya setelah awalan ini. Dan yang ditaruh di akhir ya yang awalan-awalan ini, seperti tadi, ya, mein Bruder steht immer spät auf. Nah, dari kata aufstehen, aufstehen itu bangun tidur. Kalau stehen doang, dia artinya berdiri. Gitu. Ya, nah maka kalau kita mau nulis aufstehen dalam sebuah kalimat, kita konjugasikan si stehen-nya saja dengan si personal pronomennya. Maka tadinya dia stehen jadi state. Ya, karena dia ketemu dengan mein Bruder, berarti R, ya. Dia laki-laki. Genau. Nah, auf-nya, awalannya ditaruh di paling akhir. Gitu. Tapi artinya tetap aufstehen ini diartikan satu, yaitu bangun. Gitu ya. Jadi yang harus dihafal adalah kata kerjanya yang berada di kategori trembare verben ini pasti awalannya antara ab
sampai zusammen ini. Ya, nanti pasti lama-lama bisa kok ya, lama-lama hafal. Soalnya memang sering yang dipakai itu malah yang ini, yang ada di sini ya. Mitmachen ikut, mengikuti. Einladen undang, mengundang. Anfangen memulai. Abholen mengambil. Mitbringen membawa. Einsammeln mengumpulkan. Anrufen menelepon. Mitkommen ikut datang gitu ya. Nah, jadi kata kerja ini merupakan trennbare Verben yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan yang tadi juga seperti contoh yang aku taruh di PPT, aufstehen, bangun tidur, juga sering dipakai. Itu dia termasuk trennbare Verben ya, karena berarti dia masuk ke sini, depannya auf. Oke. Nah, sama seperti yang mitmachen, depannya mit. Mana tadi? Nah, mit ini. Ya, kemudian einladen, depannya ein. Nah, gitu. Ya, jadi depan-depannya inilah yang menandakan bahwa kata kerja tersebut adalah trennbare Verben. Oke, kita masuk ke cara penggunaan trennbare Verbennya. Seperti yang sudah tadi aku jelaskan, ya, trennbare Verben ini dalam sebuah kalimat itu harus dipisah ya, antara prefiks dengan kata kerja dasarnya, antara awalan tadi yang ada ein, auf, mit gitu ya, dengan kata kerja dasarnya ya. Kalau aufstehen berarti awalannya auf, kata kerja dasarnya stehen gitu. Ya, jadi yang dikonjugasikan hanyalah yang stehen-nya saja. Atau contohnya di sini ada abholen, menjemput. Nah, ada kata kerja holen dengan awalan ab. Maka yang kita konjugasikan adalah si holennya ini. Abnya sebagai awalan dia taruh di paling akhir kalimat. Gitu. Holen ketemu ih jadinya hole. Gitu ya. Jadi ich hole dich morgen ab. Ya, jadi bukan ich abhole dich morgen, salah ya. Abnya ditaruh di akhir sebagai awalan dari si holen. Gitu. Ya, nah ini juga sudah aku jelaskan dalam tulisan ya, bisa dibaca juga PPT-nya kalau lupa atau mau ditonton lagi recordingnya juga boleh. Nah, kemudian bagaimana Kak jika ada dalam satu kalimat itu ada modal verben yang kemarin kita bahas ya, seperti mochten, mogen, sollen, konnen, wollen ya. Nah, itu kan modal verben. Nah, terus juga ada trennbare Verben nih dalam sebuah kalimat. Maka, seperti yang aku bilang ya, modal verben adalah kata kerja yang paling superior, yang paling utama. Jadi kalau misalnya dalam satu kalimat ada dua verben, yang satu trennbare Verben, yang satu modal verben, seperti contohnya di sini ada meine Mutter mochte einkaufen. Nah, kan ada mochte, dia modal verben. Ada einkaufen, dia trennbare Verben. Maka si einkaufen-nya ini tidak dipisah. Kenapa, Kak? Karena kata kerja utamanya wajib modal verben. Ya, jadi modal verben ini mau dilawan sama kata kerja lain gak bisa, dia harus tetap menjadi kata kerja yang utama yang berada di posisi kedua. Oke, jadi walaupun dalam satu kalimat ada modal verben dengan infinitive verben, itu menang modal verben dengan trennbare Verben menang modal verben. Ya, jadi kalau ada modal verben dalam sebuah kalimat, maka harus diutamakan dia yang wajib berada di posisi kedua setelah subjek. Gitu. Ya, kalau si trennbare Verben berarti di sini dia jadi ditaruh di paling akhir kalimat tanpa dipisah. Oke, jadi meine Mutter mochte einkaufen. Jadi dia einnya si awalannya tidak dipisah. Jadi tetap dalam bentuk awalnya einkaufen saja. Ya, karena dia menjadi kata kerja yang sudah tidak terlalu penting lagi. Di sini mochte lah yang kata kerja utamanya sebagai modal verben. Gitu ya. Nah, terus yang ketiga,
bagaimana tren berverben dalam bentuk particip Y, perfect tense. Ya, kalau kakak ingat, kalau misalnya di perfect tense, kan depannya suka ada ge-ge-nya ya kak ya, kayak tadinya geyen jadi gegangen, tadinya mahen jadi gemah. Ya, perfect tense itu adalah tenses lampau. Ya, kalau kita mau menyatakan kalimat lampau. Maka kalau dalam tren verben ini, ge-nya ditaruh di tengah-tengah antara prefiks atau awalan dengan kata kerja dasar. Ya, kayak contohnya di sini ada angefangen. Ya, angefangen ini dari kata anfangen yang artinya memulai. Nah, yang ini ya anfangen. Nah, ini anfangen artinya memulai. Tapi kalau misalnya memulainya udah dari kemarin, nih kan udah berarti lampau ya kak ya. Maka dia ditambahkan ge-nya di tengah-tengah antara an dengan fangen. Karena an ini adalah awalannya, fangen kata kerja dasarnya. Gitu. Jadi an ge fangen, bukan ge an fangen. Gitu. Jadi ge-nya bukan di depan lagi kayak kata kerja biasa. Oke. Nah, itu tadi tren berverben. Jadi, verben ini banyak sekali ya kak ya. Memang kata kerja ini sangat banyak jenisnya. Dalam bahasa Jerman, memang yang paling sulit dipelajari adalah kata kerja dan kata benda. Karena mereka berdua itu saling berkesinambungan. Ya, berhubungan. Ya, dari gendernya harus dilihat, dari kasusnya harus dilihat, ya kalau kata benda. Tapi kalau kata kerja itu banyak jenisnya. Ya, ada kata kerja paling dasar infinitif. Ada kata kerja modal verben, beda lagi. Dia yang ada 7 itu. Terus ada kata kerja bentuk perfect tadi ya, perfect yaitu yang depannya ada ge atau ada juga yang tidak menggunakan ge. Kemudian ada kata kerja bentuk preteritum. Ya, preteritum juga sama, dia bentuk lampau tapi yang akademiknya gitu, yang tulisannya. Kalau perfect dia untuk percakapan, kalau misalnya preteritum untuk tulisan ya, untuk kalimat lampau. Terus ada juga ini, tren verben ya, dia udah beda lagi tuh. Ya, kemudian belum nanti belajar kata kerja ada partisip eins, partisip zwei. Itu udah masih banyak lagi ya yang kita akan pelajari di level-level selanjutnya. Jadi tips dari aku kalau untuk bahasa Jerman juga sama, dihafalkan. Ya, karena semua itu mau gak mau tergantung dari hafalan kita ya. Karena konjugasi, perubahan-perubahan tabel-tabel yang selama ini aku taruh di PPT itu harus dihafalkan ya, karena kalau tidak hafal maka akan bingung gitu ya. Kemudian kalau kata kerja ya, mengetahui kata kerja, kita yang pertama harus tahu artinya ya, yang tentu saja dihafalkan juga dong artinya apa ya kan. Kemudian memperbanyak kosakata ya, jadi nah sekarang jadi udah tahu nih kosakata. Oke, ada kata namanya aufstehen, dia artinya bangun tidur dan dia itu bentuknya tren verben yang bisa dipisah awalannya auf dengan stehen gitu. Nah, jadi kalau dalam menghafal kata kerja bahasa Jerman itu harus banyak ya, jangan hanya satu gitu. Oke, itu untuk tren verben kata kerja dipisah gitu ya. Jadi kayak contoh di yang C ini ada Mark und Anne. Nah, di sini kan ada kata kerja einladen. Maka kakak harus taruh ladennya dulu di sini. Ya, kenapa dia tetap laden? Karena ada Mark und Anne, berarti mereka ya, si. Kalau si dia tetap belakangnya en. Jadi dikonjugasikannya tetap jadi laden. Nah, laden terus di sini ada keterangannya alle Freunde. Ein-nya ini ditaruh di paling akhir. Ya, terus sama di sini nomor zwei. Der Tag berarti di sini kita ambil fangennya. Ya, nah kalau der Tag berarti kan dia maskulin, ya berarti feng.
Ya, dari kata fangen jadi feng. Ya, di sini aku tulis contoh nomor 2. Delta feng sen uer an. Nah, ya jadi anfangen di sini, annya ditaruh di paling akhir. Ya, tetap dia paling akhir dari apapun, bahkan setelah keterangan ditaruhnya jadinya. Gitu ya, jadi harus paling akhir. Gitu, dari kata anfangen kita ambil fangennya dikonjugasikan dengan subjek, annya atau awalannya kita taruh paling akhir. Gitu. Berarti sama di sini si hold ya, Holland ketemu si jadi hold karena si-nya ini dia perempuan ya. Hold Sofia zusammen ab ya, ab-nya terakhir. Jadi si hold Sofia zusammen ab. Gitu. Si hold Sofia zusammen ab. Oke, nah di sini udah ditandain ya subjek-subjeknya nomor 4. Das Essen. Nah, das Essen bringen. Ya, das Essen bringen ketemu das. Das itu kan berarti apa namanya? S ya. RCS. Nah, S itu kan netral. Jadi bring tetap. Das Essen bring Mark und Anne mit. Ya, nah jadi mit-nya taruh paling akhir. Gitu ya, jadi Trennbare Verben itu seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya ada kata einladen, maka diambilnya laden, ein-nya taruh belakang. Ada kata abholen, ambil holennya, dikonjugasikan dengan subjek, ab-nya taruh belakang. Nah, kecuali kalau ada modal verben seperti wollen, konnen, mogen, mochten, dan lain sebagainya, maka dia tidak berubah. Ya, si Trennbare Verbennya tidak berubah dan tidak dipisah, tapi dia ditaruh di paling akhir. Oke, itu untuk Trennbare Verben. Sekarang kita masuk ke akusatif. Ya, nah sekarang waktu kemarin itu kan kita udah belajar ya, akusatif itu adalah kasus yang merupakan sebuah objek, kasusnya khusus objek. Kalau nominatif itu kan kasus untuk subjek, ya. Oke. Kemudian kita juga di sini akan belajar bahwa ada kata für. Für itu artinya untuk, ya. Nah, di sini preposisi dia. Ya, jadi untuk objek itu ya Kak ya, ada 2 kasus kan, aku pernah bilang. Dia ada akusatif dan satu lagi ada datif. Nah, setiap masing-masing kasus ini, mau itu akusatif, mau itu datif, mereka punya preposisinya tersendiri. Ya, jadi akusatif punya preposisi tersendiri, contohnya für. Terus kalau datif punya preposisi sendiri, contohnya mit. Ya. Nah, berarti kalau ada kata für dalam sebuah kalimat, maka objeknya itu harus akusatif. Jadi, yang menentukan kita pakai akusatif atau datif dalam objek itu adalah perbedaan preposisinya sama kata kerjanya. My God, Kak, ini pusing banget. Iya. Ya, itu makanya aku bilang tidak mudah ya bahasa Jerman itu. Ya, nah jadi für ini adalah salah satu preposisi punyanya akusatif. Ya, dia itu artinya untuk atau selama. Ya, nah untuk atau selama. Dan für ini bisa ya berfungsi untuk menyatakan waktu, harga, perbandingan, atau untuk menyatakan sesuatu. Ya, artinya untuk apa? Atau selama apa? Gitu. Ya, contoh di sini. Der Mann ist für eine Woche nach Frankfurt gehen. Laki-laki itu untuk selama 1 minggu pergi ke Frankfurt. Ya, maka für di sini artinya selama, yaitu menyatakan waktu. Nah, kan dia ini eine Woche objek ya, Kak ya. Di sini ada der Mann sebagai subjek, dia berarti pakai nominatif nih dernya. Maka si eine Woche-nya ini pakai akusatif harus ya, yaitu makanya kenapa dia pakainya eine.
Karena wohe ini dia feminin ya. Jadi feminin akusatif eine. Gitu. Ya, sama di sini ich habe die Tasche für 1000 Euro gekauft. Saya telah membeli tas itu seharga 1000 euro ya, atau untuk 1000 euro. Gitu ya. Jadi harganya 1000 euro. Ya, nah jadi kalau ada objek dalam sebuah kalimatnya, kalau ada kata für pakai akusatif objeknya ya. Kecuali kalau yang ini kan nggak ada objeknya, jadi ya udah nggak ada mah ya kan, nggak bisa pakai akusatif. Gitu. Ya, jadi ingat kalau für artinya untuk, selama. Fungsinya untuk menyatakan waktu, harga, perbandingan, atau menyatakan sesuatu. Untuk apa, selama apa. Ya, itu arti dari kata für. Dan dia kalau ada dalam sebuah kalimat wajib akusatif objeknya ya. Jadi tabel-tabelnya berarti dia mengikuti konjugasi akusatif. Oke, kalau gitu kita lanjut. Di sini masih dalam lingkup akusatif ya, yaitu adalah personal pronomen im akusatif. Sama ini kan kita sudah belajarnya adalah personal pronomen nominatif ya, yang ich, du, er, sie, es, ihr, wir, sie. Ya, jadi si yang ini adalah si Anda. Ya, yang ini si-nya si, dia perempuan, yang ininya si, mereka gitu ya. Jangan sampai salah, kalau yang ini harus sudah hafal ya. Genau. Nah, kalau yang itu personal pronomen nominatif ya. Saya sebagai subjek ich. Kamu sebagai subjek du. Dia sebagai subjek si atau er atau s. Gitu. Ya. Nah, bagaimana kalau kita mau menyebutkan saya, dia, kamu, tapi berfungsinya sebagai objek? Ya, maka kita harus pakai personal pronomen im akusatif. Ya, kalau kakak tahu kan ada kalimat yang paling terkenal, ich liebe dich. Ya, saya mencintai kamu. Nah, saya itu kan pakai ich, maka dia subjek, dia yang melakukan. Melakukan apa? Kata kerjanya liebe, mencintai. Ya kan? Itu dia kata kerjanya liebe. Kemudian siapa yang dicintai? Siapa objeknya? Kamu. Maka kamunya bukan pakai du tapi pakai dich. Ya, makanya ich liebe dich bukan ich liebe du. Salah itu kalau ich liebe du. Ya, jadi ich liebe dich. Saya subjek, mencintai verben, kamu objek. Maka pakainya personal pronomen akusatif. Berarti bagaimana kalau bilang kamu mencintai saya? Ya kebalikannya, kamu kan yang melakukannya. Ya, maka du liebst ya, lieben ketemu du berarti jadinya liebst ya. Du liebst mich ya, mencintai aku sebagai objek, maka dia jadinya pakai mich bukan pakai ich lagi. Gitu ya. Nah, kalau yang ini tinggal dihafal ya, untuk objek itu mich, di. Yang beda itu sebenarnya cuma sedikit ya, yang ich jadi mich, du jadi di, kemudian er jadi in, dan ihr jadi oi. Itu yang lainnya, wir jadi uns juga ya, yang lainnya sama nih, si-nya dan s-nya semua sama, tetap si dan s gitu ya. Maka ini juga dihafalkan ya di rumah. Kalau ya menurutku kalau misalnya mau belajar bahasa ya mau nggak mau ya, kalau ada waktu luang pasti dipakai untuk menghafal, ada waktu luang dipakai untuk ngerjakan soal gitu ya, atau kalau kakak bantu pakai Duolingo juga boleh gitu kan, membantu dalam percakapannya, kalau itu kan lebih interaktif gitu. Jadi ini dihafal ya, hanya bedanya kalau yang sudah kita tahu yang ich, du, er, sie, es ini untuk subjek. Kalau yang ini untuk objek, ya, jangan sampai ketukar lagi. Nah, ini yang sudah tadi aku jelaskan ya. Maka ich liebe dich, berarti dich-nya kamu itu adalah objek. Ya, liebst du mich, apakah kamu mencintai saya? Nah, kalau kata tanya, jangan lupa ya kata pertanyaan, kalimat tanya.
dia kata kerjanya duluan. Makanya di sini subjeknya setelah kata kerja. Makanya liebst du mich gitu ya. Karena memang kata kerjanya duluan, baru subjeknya, baru objeknya. Gitu. Ya, jadi jangan bingung di sini. Kalau kalimat tanya, apapun itu kata kerja duluan. Ya, jangan sampai lupa. Gitu. Oke? Nah, jadi kalau untuk persona pronomen im akusatif, hanya dihafal saja persona pronomennya. Yang beda adalah ich jadi mich, du jadi dich, er jadi in, ihr jadi euch, wir jadi uns. Ya, semoga dimudahkan menghafalnya nanti. Oke. Nah, kalau yang ini mohten nggak usah karena udah pernah kita bahas kemarin ya, mohten itu masuk ke dalam modal verben. Nah, kemudian kita masuk ke preteritum, Kak. Ini adalah gramatik yang terakhir namun juga cukup sulit, ya. Sebentar. Oke. Nah, preteritum apa? Tadi seperti yang aku udah jelaskan sedikit. Ya, kalau kata lampau, kalimat lampau ya kan Kak ada dibagi dua ya. Ada preteritum, ada perfect. Kalau perfect itu digunakan untuk percakapan sehari-hari. Kalau preteritum itu lebih ke tulisan gitu ya. Nah, di sini juga udah dijelaskan ya pada umumnya bila kita ingin menunjukkan waktu lampau kita pakainya perfect. Tapi bisa juga pakai preteritum untuk tulisan ya, tulisan seperti akademik, esai, bikin teks gitu ya. Nah, biasanya pakai preteritum. Tapi kalau untuk percakapan sehari-hari seringnya pakai perfect gitu. Ya. Nah, jadi sama fungsinya tapi ya si preteritum dan perfect ini dia sama-sama menyatakan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat lampau. Oke, nah seperti yang kita tahu ya, pembentukan preteritum yang membedakannya preteritum dengan kalimat lain, apakah kalimat itu kalimat lampau atau tidak adalah kata kerjanya. Kata kerjanya ini ya yang bakalan berbeda seperti yang aku bilang tadi. Kata kerja itu jenisnya ada banyak, salah satunya juga preteritum. Ya, kalau infinitif itu yang biasa yang belakangnya en, helfen, machen, lesen, hören, nah itu semua infinitif kata kerja dasar. Kemudian ada tadi modal verben udah kita bahas, trennbare verben yang dipisah udah kita bahas ya. Kemudian perfect sudah dibahas dan sekarang preteritum kita bahas. Bentuk kata kerja preteritum. Oke. Nah, di sini biar lebih mudah dipahami ya, aku jelaskan sedikit. Kalau present itu adalah kalimat normal yang kita gunakan saat ini. Dan kalau preteritum adalah kata kerjanya, bentuknya berubah sesuai dengan bentuk preteritumnya. Ya, untuk bab ini kita belajar kata kerja yang paling sederhana dulu, yang paling sering dipakai, yaitu sein atau haben. Ya, jadi sein atau haben ini dia termasuknya adalah Hilfsverben ya, atau kata kerja pembantu gitu ya, di mana dia itu bukan kata kerja yang melakukan aksi ya, bukan kata kerja seperti machen itu kan machen melakukan ya, ada aksinya. Kalau sein dan haben ini dia Hilfsverben atau kata kerja bantu, karena kan kalau dalam bahasa Jerman semua kalimat wajib ada kata kerja ya. Nah, maka jika kita nggak punya kata kerja, ya kita pakai haben atau pakai sein. Kayak misalnya di sini contohnya, aku ada di Hamburg. Ya, aku ada di Hamburg. Maka ada di Hamburg, aku ada di Hamburg ini kan tidak ada kata kerjanya ya Kak ya. Tidak ada kata kerjanya, aku ada di Hamburg. Tidak ada kata kerja nih. Ada itu bukan kata kerja ya.
Maka karena tidak ada kata kerjanya, kita pakainya sign. Ya, karena sign ini dia tidak ada artinya. Ya, dia tidak ada artinya kalau sign. Jadi ich war in Hamburg, saya di Hamburg, ya. Saya lagi di Hamburg gitu ya. Nah, tapi karena ini berarti war ini pakai bentuk preteritum ya, bukannya pakai bin. Kalau ich bin in Hamburg, maka aku lagi di Hamburg, sedang berada di Hamburg. Tapi kalau pakai war, karena dia bentuknya preteritum, maka kita udah tahu nih, dia udah bentuk lampau. Maka ich war in Hamburg artinya saya sudah berada di Hamburg. Berarti udah lewat gitu ya. Ya, jadi bedanya seperti itu. Terus kayak kata seperti ini, war schon einmal in Madrid. Dia sudah pernah sekali ke Madrid, ada di Madrid gitu ya. Maka pakainya war. Karena apa ya? Karena udah pernah gitu, udah terlewat si dia itu pada saat berada di Madridnya gitu ya. Maka pakainya bukan is ya, tapi war karena udah lewat, udah lampau. Ya, jadi kalau tidak ada objeknya, tidak ada kata kerja yang bisa digunakan, maka pakainya sign. Ya, kalau dalam bahasa Inggris ada to be namanya ya, tapi kalau kakak belum pernah belajar itu di Indonesia nggak ada ya di Indonesia. Apa namanya? Karena kalau di Indonesia adalah gitu itu beda sih. Ya, jadi di sini kalau kalimat yang tidak ada kata kerjanya, maka harus pakai war ya atau sign ini. Kalau yang present pakai yang ini, been, bis, is, seen, side. Kalau yang udah lampau pakai war, was, waren, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian di sini kalau ada subjeknya baru boleh pakai haben. Haben ini artinya bisa mempunyai atau bisa juga nggak ada artinya, sama seperti sign. Ya, tapi kalau haben dia dipakainya kalau ada objek. Ya, kayak sie hatte einen Stau. Ya, dia mendapat kemacetan. Ya, maka mendapat atau ada kemacetan di sini dia punya hatte karena ada si macet ini loh objeknya ya, jadi dia nggak bisa pakai war karena dia itu ada objeknya yaitu macet. Kalau di sini in Hamburg bukan objek ya, objek itu adalah kata benda gitu yang apa namanya sedang dimiliki gitu. Kalau ich war in Hamburg, saya sudah berada di Hamburg. Maka Hamburg itu dia ya udah nama kota keterangan gitu ya. Dia menjelaskan bahwa dia ada di Hamburg. Kalau yang ini si hatte einen Stau, dia sedang lagi dapat kemacetan gitu ya. Maka pakainya hatte gitu. Karena dia udah beres tadi macetnya ya, tadi kejebak macetnya, maka pakainya hatte. Kalau misalnya lagi dalam kemacetan ya sedang terjadi, maka pakainya yang ini ya, itu si hat einen Stau gitu ya. Jadi pakai haben yang atas ini, haben hatte ya kalau ada objek. Kalau nggak ada objek pakainya bin, bis, atau war, wars, tergantung apakah dia present masa sekarang atau preteritum masa lampau. Ya, jadi preteritum itu masa lampau. Oke Kak, tapi kalau misalnya aku di percakapan sehari-hari nggak pakai hatte dan war ini nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Ya, jadi kita pakai perfect aja. Gitu. Ya, kita pakai perfect aja kalau di percakapan sehari-hari. Kalau misalnya pakai preteritum itu hanya misalnya mau kakak nulis esai, mau kakak nulis teks gitu ya, ujian, mungkin itu pakainya preteritum. Tapi kalau dalam percakapan sehari-hari pakai perfect aja ya, yang pakai ge itu di depannya kata kerjanya. Ya, jadi seperti itu. Oke. Jadi jangan lupa di sini semua PowerPoint-nya dibaca lagi ya Kak ya, satu persatu. Juga di sini bisa dicoba
apa namanya, latihan-latihannya bisa dikirim ke aku juga kalau mau dikoreksi ya, nanti aku kirimin deh Kak nih untuk bab 6 audionya ya. Audionya nanti aku kirim atau kalau Kakak mau aja sih. Tapi kan udah aku kirim ya kemarin itu ya yang untuk Ubung Sbu. Jadi nggak usah deh ya kalau gitu. Hmm. Ya, dan kemudian apa yang sudah aku jelaskan hari ini, semoga bisa dapat dimengerti. Kalau ada pertanyaan, boleh silahkan ditanyakan di WA. Ya, nanti semoga hari Senin kita bisa ketemu lagi di online meetingnya. Berarti kita langsung masuk bab 7, yaitu di A1.2 ya, Einsprungswei di buku yang baru. Gitu ya, Kak ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya sudah menonton. Silahkan dipelajari lagi nanti dan diisi kalau misalnya mau mengerjakan latihannya. Oke, itu saja dari aku. Vielen Dank für die Zeit und dann bis nächste Mal kalau begitu ya hoffentlich am Montag. Oke, tschüss Kak Michael.